Nih, kita coba masuk ke hos anggur lur. Anggurnya bener-bener banyak lur. Tuh. Ya. Bosnya Nyong Watasi dia pinter banget lur. Sebenarnya stroberinya juga kemarin-kemarin mah masih banyak banget lur yang bagus. Cuman sekarang udah pada busuk ya. Nih, kita ngambil daun bawang. Gede banget lur daun bawangnya, kayak pandan ini ya. Jagung muda lur, dikasih sama bos juga nih. Orang Jepang juga makan ini, makan jagung muda ya. Kita coba goreng lur. Tuh lur. Bismillah. Coba lur, keripik daun stroberi. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watasi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan hari ini Nyong Watasi mau ngajakin kalian lur buat main ke tempat kerja Nyong Watasi ya. Jadi niatnya ini Nyong Watasi mau ngambil daun stroberi buat dibikin keripik gitu lur. Karena jujur Nyong Watasi penasaran ya, di Purbalingga itu di deket-deket tempat tinggal Nyong Watasi, kalau nggak salah sih di lereng Gunung Slametnya ya lur, itu ada yang jualin keripik daun stroberi. Nah Nyong Watasi mau bikin kayak gitu lur, mau nyoba ya. Nah kalau teman-teman lihat, ini persawahan di sini sudah mulai ditanamin padi ya lur. Kalau yang sebelah sini airnya banyak ya lur, tapi yang di belakang ini nih kayak agak kekeringan ini lur. Tuh ya, sat ya lur. Padinya kecil-kecil banget nih, kayak nggak kelihatan di kamera ya. Oh iya, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro. Like, komen, tonton sampai akhir. Tapi di sebelah sini lur, ini kan lahannya belum ditanamin padi ya. Ini punya kakek-kakek yang dulu Nyong Watasi pernah ngevlog juga di sini ya. Jadi dia itu udah sekitar 90 tahunan dan masih rajin banget buat pergi ke sawah. Jadi kenapa lahan ini tuh belum ditanamin padi lur? Karena si kakek yang punya sawah ini kemarin itu baru banget dibawa pakai ambulan lur. Entah dirawat atau gimana ya. Pokoknya sore hari pas Nyong Watasi pulang kerja itu ada ambulan di depan rumah ya. Soalnya kan tempat tinggalnya itu deket-deketan sama tempat tinggalnya Nyong Watasi lur. Terus ada ambulan gede lur, di sini ambulannya gede banget. Terus bunyi juga sirinenya ya. Ternyata dia jemput si kakek ini lur, kakek yang punya sawah ini nih. Makanya ini belum ditanamin ya lur. Terus ya Nyong Watasi minta doanya juga ya lur, semoga si kakek ini nggak kenapa-napa lur. Karena kakek ini tuh sebenarnya baik banget lur ke Nyong Watasi pada ya, ke orang-orang Indonesia. Dulu itu pernah kayak ngasih minuman gitu loh, walaupun beliau itu udah sepuh ya, suka ngasih minuman ke kita orang-orang Indonesia. Terus yang paling bikin inget itu dia pagi hari lur, sekitar jam 6 ya. Nyong Watasi kan berangkatnya setengah 8-an. Jadi si kakek ini berangkatnya itu lebih cepat daripada Nyong Watasi pada lur. Dia udah ke sawah ke sini ya. Kalau musim nanam padi sih kerjanya di sini lur. Ini sawahnya ada 3 kotak, 1, 2, terus yang di bawah tadi di sana. Itu dia kalau musim panas ke sini ya. Tapi kalau musim dingin atau musim gugur dia bakal perginya ke sana tuh, ke arah pegunungan itu lur. Kayaknya sih dia punya kebun di sana. Nyong Watasi jujur nggak pernah tahu ya kebun yang di sana itu di mana. Ada kemungkinan juga beliau ngurusin pohon kesemek juga lur. Kebun kesemek kan di sana ada ya, ada pohon kesemek. Kemungkinan dia di sana ya. Ya 2 hari nggak ngelihat kakek Jepang ini kerja di sini aja, Nyong Watasi udah kayak kerasa kehilangan banget lur. Udah kayak beda lah pokoknya ya hawanya. Kita doakan semoga kakeknya nggak kenapa-napa ya lur. Nah jadi Nyong Watasi nanti mau ngambil daun stroberinya di hos yang ini lur. Kita lihat dulu di sebelah kiri. Ini ada tanaman jagung ya. Nyong Watasi dulu nanam ini sama teman-teman, sekarang jagungnya udah pada gede-gede. Tuh. Yang di sebelah sana belum diguntingin bunganya ya lur. Jadi bunga yang atas ini lur, sebenarnya kan bagian atasnya ini ada bunganya ya, tapi dipetikin sama bosnya Nyong Watasi lur ya. Jadi alasan bunga jagungnya ini dipotongin lur itu supaya nutrisinya terfokus kepada buah jagungnya ya, fokus pada jagungnya supaya gede-gede kayak gitu lur. Tuh, tapi kalau yang sebelah sana karena nanamnya telat belum lur. Nih, irigasi atau sungai-sungai di Jepang sekarang itu lagi airnya lagi deres-deresnya lur.
karena bendungan, banyak bendungannya itu dibukain ya. Nih, nanti kita kesini ya. Nyong Watashi mau nunjukin ke kalian dulu. Ada tanaman anggur juga di sana. Biasanya sih bosnya Nyong Watashi cuma nanam stroberi sama anggur doang lur. Cuman karena tahun kemarin itu pekerjaannya kayak kurang ya, akhirnya ditambahin jagung juga lur di sebelah sana ya. Terus yang ini ketika penanaman berikutnya bakal ditanamin lur. Kalau ini kan enggak ya, enggak ditanamin tuh, kosong lur. Nih, kita coba masuk ke hos anggur lur. Anggurnya bener-bener banyak lur. Tuh, ya, bosnya Nyong Watashi kayak pinter banget lur bertani nih. Jadi ketika siang hari lur, pas panas-panasnya suka banget istirahat di bawah pohon anggur kayak gini ya. Nih, ini banyak banget anggur bu yang udah dipetikin ya. Ini nggak tahu kenapa nih dipetikin sama bosnya Nyong Watashi lur. Ya, tuh masih mentah kayak gini ya. Banyak banget nih. Nah, kalau di luar ini tempat pembibitan pohon stroberi lur. Nyong Watashi kalau siang kerjanya kalau nggak di sini ya motongin pohon stroberi ya, karena pohon stroberinya kan sekarang dipotongin lur lagi lur, diaritin yang di dalam hos. Di kerjaannya kayak gitu. Nih, kita coba masuk ke dalam. Ini hari ini bekas ngarit lur, hari ini ngarit ya, panas banget. Kalian bayangin lur, kerja di Jepang itu kan ketika musim panas suhunya bener-bener panas ya. Terus kerjanya di dalam hos, panasnya tambah lur. Ini udah dipotongin sebelah sini, tapi sebelah sini belum lur. Yang Watashi mau ngambil daun stroberinya ya buat dibikin keripik. Sebenarnya stroberinya juga kemarin-kemarin mah masih banyak banget lur yang bagus. Cuman sekarang udah pada busuk ya, udah pada kering juga karena dipanasin gitu. Kalau kemarin-kemarin masih banyak banget nih. Ini pohon yang ini juga sebenarnya banyak lur. Tuh, bawah-bawah ini ya. Ini di dalam juga kayaknya banyak sih. Udah pada habis lur. Nih, ini sayuran yang dulu pernah tak review juga sekarang nggak diambilin lur sama bos. Tuh zukininya juga tuh. Ini yang Watashi mau ngambil daun bawang ya. Padahal gede-gede banget lur. Tuh daun bawangnya ya. Sampai kering gitu nggak diambilin. Apalagi pohon ini Mizuna nggak ketolong lur. Mizuna Horenso-nya ini pada nggak ketolong. Tuh, zukininya udah dilumurin sama udong kok lur, kayak putih-putih itu. Batangnya tuh ya. Ini juga awalnya kan sayur ini ya, sekarang udah nggak keurus lur, udah kayak sak-sakan, ronggosan. Terus kalian tuh banyak banget yang nanya ya, di pertanian Jepang ini ada ularnya apa enggak gitu. Jadi ketika musim panas lur, ular, terus kelabang, apalagi ya nyamuk, itu bener-bener keluar ya, pada keluar. Tapi ketika musim dingin, hewan-hewan itu nggak tahu pada ngumpet di mana ya lur, nggak keluar lur. Jadi ular ini ada lur, tapi adanya ketika musim panas doang kayak musim-musim sekarang ini. Jadi Nyong Watashi juga kalau kerja di pinggir-pinggir kayak gitu lur, yang sering banget nemu ular tuh di pinggiran kayak gini, pinggiran hostnya itu banyak banget ular lur biasanya. Pernah nemu anakannya juga ya, yang gede juga pernah. Gedenya juga nggak gede-gede banget segini lur, paling ya seginilah 2 jarian lah. Ular-ular di Jepang nggak ada ular kobra, terus piton juga nggak ada lur di Jepang ya, kalau nggak salah sih ya. Soalnya Nyong Watashi juga belum pernah ngeliat di Jepang ini ada ular piton atau kobra, nggak pernah sih. Setauku sih nggak ada lur. Tapi kalau ular-ular berbisa itu di Jepang juga banyak lur, yang nggak ada di Indonesia ya ularnya, di sini banyak lur. Makanya harus hati-hati lah. Nih kita ngambil daun bawang, gede banget lur daun bawangnya, kayak pandan ini ya. Cuman udah pada kering kayak gini. Ini sebenarnya udah terlambat ya buat dipanen, karena ya di rumah aja masih banyak lur si daun bawang ini sebenarnya. Kita ngambil ya pakai arit ini lur. Ambil mana ya yang gede nih, yang ini. Nih daun bawang lur, gede banget dong ya, kayak pandan.
Ini kita ambilnya yang ukuran sedang aja ya lur, soalnya kalau yang gede nggak tahu bisa dimakan apa enggak ya. Udah terlalu gede kayak gini lur. Nih kalau yang kayak gini kayaknya masih enak lah ya. Nih banyak banget nih. Ini zucchini-nya juga bener-bener mubazir lur. Ini gede banget tuh ya zucchini. Cuman masaknya kayak gimana ya lur? Ditumis kah? Nggak ngambil lah lur zucchini, nggak tahu ya masaknya kayak gimana. Daun bawang aja lah. Ini sekalian ngambil buat teman-teman lur, bukan buat aku sendiri ya. Ngambil yang bagus-bagus aja deh ya. Yang ukuran segini sih masih lumayan ya, walaupun ada yang udah kering nih. Lur, bosnya Nyong Wata sih kayak juga jarang banget ngambilin lur daun bawangnya. Ini masih bagus nih kalau yang ini lumayan. Ini besok juga kemungkinan dibabatin sih, soalnya udah mulai diaritin kan. Oke, daun bawangnya kita ambil secukupnya aja lur ya. Buat bertiga ini kayaknya bentar juga habis sih ngambil segini. Sekarang kita tinggal metik daun stroberinya. Ambil yang masih muda lur ya. Ini masih muda nih. Kayak gini. Sudah pada tua-tua ya lur. Hati-hati sih. Yang ukurannya segini-gini lur, nggak terlalu lebar. Yang masih muda lah ya pokoknya. Kita coba ngambil juga yang agak lebaran. Bolong nih ya. Penasaran lur rasanya tuh kayak gimana. Kalau dulu kan yang sih pernah bikin keripik dari daun anggur ya. Kalau daun anggur itu rasanya agak asem, sedikit asem, terus enak juga sih. Kalau ini nggak tahu nih, stroberi. Ambil segini aja deh secukupnya ya. Oke lur, ini daun stroberinya udah kita ambil. Sekarang kita tinggal OTW ke rumah ya. Kita tinggal bikin keripiknya lur, gasken. Oke lur, ini Nyong Wata sudah di rumah. Lihat nih daun bawangnya. Terus nih di bawah, kalian tahu apa lur? Putren ya. Jagung muda lur, dikasih sama bos juga nih. Orang Jepang juga makan ini, makan jagung muda ya. Ini lumayan gede-gede lah ya nih. Ditumis enak banget ini lur, wangi gitu nih, sebanyak ini lur. Ini dimakan mentah juga bisa lur, kalian percaya nggak? Dimakan mentah juga enak ini ya. Kita coba makan mentah ya. Nih putrenya kita kupas dulu ya, ambil bagian dalamnya. Ini di Indonesia nggak tahu bisa dimakan apa enggak ya lur, kayaknya bisa juga sih ya. Nih yang dimakan bagian ini nih, kecil banget tapi kalau yang ini Nyong Wata sih diajarin sama bos ini bisa dimakan mentah, terus kalau diolah juga katanya boleh ditumis ya. Nih putren lur, bismillah kita makan ya, coba bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ya lur mirip-mirip umbut kelapa ya, tapi agak asam-asam dikit banget, asam manis gitulah. Enak banget sih ini asli, buat cemilan kayak gini lur, seger ya kalau lagi panas-panas. Kulitnya ini dibuang lur, jangan dimakan. Kita bikin dulu adonannya. Ini Nyong Wata sih pakai tepung beras di Jepang yang kayak gini lur, belinya di mana ini, Foodway kalau nggak salah ya. Kalau nggak di Trial juga ada kayaknya nih lur, tepung beras.
Kita tuangin ya. Sebenarnya dicampur pakai tepung terigu lur, tapi Nyong Watashi lagi nggak punya terigu ya. Kemarin lupa nggak beli lur. Ini kita pakai ini aja nih, tepung beras ya. Kita kasih bumbunya pakai ini merica ya. Merica yang udah ada garamnya ini lur. Sama Royco. Ini doang. Sebenarnya kalau mau lebih enak dikasih bawang putih halus ya, lebih enak gitu lur. Kita kasih air tinggal. Adonannya udah jadi lur, sekarang tinggal cuci daun stroberinya ya. Nyucinya harus benar-benar bersih. Oke, ini dia daunnya udah dicuci bersih, udah dipetikin juga, tinggal masukin ke adonannya lur. Ya, tuh ini kok daunnya nggak mau itu ya. Udah masukin ke adonan, tinggal kita masukin ke minyak. Semoga aja bener ya lur. Udah panas belum ya? Keenceran apa ya? Kita coba goreng lur. Telur. Semoga nggak keenceran adonannya. Nggak mau lepas. Balik ya. Kita coba 3 dulu ya lur. Takut gagal kan. Nih lur, sebelum bikin banyak kita bikin dikit dulu buat tester. Siapa tahu rasanya nggak enak ya. Kita coba 1 ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim lur, semoga enak ya. Semoga nggak muroni. Bismillah. Coba lur, keripik daun stroberi. Asli lur, rasanya ini ya enak, rasanya enak. Terus ada kayak harum-harum teh gitu loh. Di hidung tuh kayak ada yang nyenggrek gitu, kayak bau teh. Ini daun stroberi asli lur ya. Enak yakin, kayak rempeyek. Kayak rempeyek sumpah lur, asli. Karena percobaan berhasil, kita goreng semua ya lur. Oke lur, ini keripik daun stroberinya sudah jadi. Begini hasilnya ya. Tuh. Minyaknya masih banyak banget ya lur. Sebenarnya harus ditiriskan dulu. Ini udah ditiriskan tapi kayak nyerapnya banyak banget juga tuh. Tapi kita coba makan lah ya. Nih, bismillah lur. Kita makan. Sebenarnya rasanya ini enak ya lur. Ada aroma teh-tehnya gitu kan. Tapi ini kalau makannya kebanyakan, jujur tadi Nyong Watashi makan 2 doang aja kayak blenger lur, asli. Rasanya kayak nggak enak gitu. Ini tolong jangan ditiru ya di rumah. Takutnya buruk lur ya. Tolong ya, ini cuman eksperimen doang, jangan ditiru ya lur. Mohon banget kalian nggak meniru bikin keripik stroberi kayak gini. Ini Nyong Watashi nggak tahu habis apa enggak ya. Kemungkinan sih nggak habis ya lur. Tapi ya eksperimen hari ini berhasil lur. Walaupun tolong banget ya, jangan ditiru lur. Oke, jangan ditiru nih. Oke lur, jadi untuk videonya mungkin segini dulu ya. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Terima kasih yang udah selalu support Nyong Watashi. Semoga terhibur dengan video kali ini lur. Oke, Nyong Watashi pamit. Bye bye. Terima kasih lur. Sehat selalu ya.